Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam juga, Mas. Ini dengan Mas siapa ya, kalau boleh tahu? Saya dengan Mas Yazid ini, Mas. Oke, Mas Yazid posisi di mana nih? Sekarang saya di Jawa Barat, tepatnya di kota Cirebon. Oke, Cirebon. Sibuk apa nih, Mas, di Cirebon? Sekarang Alhamdulillah semenjak saya mencari pekerjaan, sekarang dapat kerjaan bareng teman, yaitu grafik studio, sebuah jasa desain. Ya, yang memproduksi kayak bikin CV, terus admin sosial media, bikin banner, macam-macam lah tentang sosial media. Oke. Ini emang Gitu. asli Cirebon atau gimana nih, Mas? Saya aslinya Kebumen, Jawa Tengah, Mas. Oh, Kebumen. Oke. Kalau Kebumen ya, saya juga ada teman sih sebenarnya di Kebumen. Tahun lalu juga saya silaturahmi ke sana karena mereka lagi di rumah aja, emang kondisinya lagi kayak gini ya Mas, jadi banyak yang di rumah. Cuman mungkin itu kita bahas nanti, kita lanjutin nanti ya Mas, atau mungkin lain kali. Sekarang mungkin kita bisa mulai saja sesi konselingnya. Tadi Mas Yazid sudah memperkenalkan diri, sekarang gantian saya nih memperkenalkan diri. Perkenalkan Mas Yazid, nama saya Ahmad Duhari Rizky. Mas Yazid bisa panggil saya Ahmad. Saya di sini adalah sebagai konselor dari Boski Consulting yang nanti akan mendampingi Mas Yazid untuk melakukan sesi konseling ini. Dan sesi konseling ini akan berjalan selama 60 menit ke depan ya Mas. Jadi nanti selama sesi konseling ini, Mas Yazid bisa menceritakan apa saja yang Mas Yazid ingin ceritakan. Di sini Mas Yazid nggak perlu khawatir tentang cerita yang Mas Yazid ceritakan karena akan terjamin kerahasiaannya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Mas. Langsung aja. Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai saja. Mas Yazid mungkin bisa menceritakan apa saja yang ingin diceritakan. Mungkin ada cerita-cerita yang menyenangkan atau bikin sedih akhir-akhir ini, atau mungkin punya sesuatu yang bikin gelisah atau gimana. Apa saja? Silahkan, Mas Yazid. Saya persilahkan untuk menceritakan. Terima kasih Mas Ahmad atas waktunya. Ya, saya di sini ingin bercerita. Alhamdulillah ya, setelah bekerja di grafik studio, saya mendapatkan pembelajaran baru. Di sini kan produksinya tentang desain kan, dan saya bagiannya database mencari klien. Mencari klien itu lumayan susah ternyata, nggak segampang yang dikira. Karena kita menjual kepercayaan kepada orang lain. Dan di saat itu setiap hari udah berjalan 2 minggu, ternyata masih belum ada klien yang mempercayakan pada jasa kami. Nah, di situ saya mulai agak patah arang, agak rasanya menyerah. Lalu saya mencoba terus melawan rasa itu untuk terus berupaya mencari klien yang dengan cara yang lebih baik, lebih bagus lagi. Gitu, Mas. Selama ini menawarkannya lewat online atau ketemu langsung nih, Mas? Nah, di situ cara jasa grafik studio itu pas awalan kita lewat sosial media kayak DM, WhatsApp. Lalu misalkan mereka tertarik, kita tawarkan portofolio, testimoni kita. Lalu misalkan emang deal dan di ACC, kita langsung ketemuan. Gitu Mas alurnya. Oke, jadi intinya Mas Yazid menawarkan lewat online, kemudian akhir-akhir ini sudah menawarkan kemana-mana, cuman masih belum dapat klien gitu ya Mas? Iya, Dan betul. itu membuat Mas Yazid agak, tadi Mas Yazid bilang patah arang gitu ya? Gitu. Apakah ini selain patah arang itu mungkin ada yang dirasakan lagi Mas? Ya, di sisi lain itu juga saya merasakan menjadi nggak percaya diri, merasa bingung dan pusing setiap harinya. Karena memang klien macam-macam, ada yang menolak dengan halus, ada yang menolak dengan ya langsung menghilang gitu. Jadi saya rasanya bingung sekali terhadap kondisi ini, gitu Mas. Oke, dari perasaan itu tadi, bingung dan lain sebagainya itu, ada efeknya nggak Mas ke fisik gitu? Mungkin asam lambung atau yang lainnya gitu? Alhamdulillah nih Mas, saya nggak nyampe sampai sakit gitu, cuman mungkin di sisi
keseharian kayak makan menjadi menurun, nafsu makannya sama tidur berkurang karena saya selalu berpikir gimana caranya untuk mendapatkan klien selalu gitu. Oke, syukurlah ya Mas. Jadi nggak terlalu ngefek ke kesehatan itu Mas. Kalau misalnya yang dilakukan ketika lagi ngerasa perasaan-perasaan tadi yang Mas Yazid sebutkan, mungkin pusing atau bingung dan sebagainya, itu yang dilakukan Mas Yazid apa nih? Kalau perasaan itu lagi muncul. Pada saat saya mulai bingung, mungkin saya melakukan kayak, karena saya orangnya penyendiri, jadi saya menyendiri atau mungkin di tempat-tempat yang keramaian, cuman saya menyendiri berpikir, mengevaluasi apa yang salah di hari ini, lalu mencoba mencari, mengulik-ngulik ide lewat sosial media, lewat YouTube, semacam itulah, gitu Mas. Oke, jadi walaupun menyendiri tapi Mas Yazid tetap introspeksi ya Mas, gitu. Betul. Selain itu ada lagi yang dilakukan selain menyendiri tadi? Mas Yazid kumpul sama Ada teman juga nggak nih Mas. kalau misalnya lagi ada Nah, perasaan seperti itu? nah, gitu Mas. Jadi juga saya mau cerita kalau saya menyendiri juga namanya menyendiri pun nggak ada masukan, namanya kan nggak ada arahan, nggak ada pencerahan. Jadi saya juga bertanya sama teman saya karena saya kan di sini jasa kan tim, jadi harus komunikasi harus lancar. Jadi bertanya itu perlu agar ada masukan gitu Mas. Oke, terus habis melakukan hal-hal tersebut, tadi kan Mas Yazid menyendiri, di sisi lain juga Mas Yazid ketemu sama teman, jadi Mas Yazid ada waktunya sendiri dan ngumpul nih ya. Nah, kira-kira habis melakukan itu, perasaan Mas Yazid bagaimana nih? Perasaan saya alhamdulillah ya menjadi lega, jadi ada arahan yang lagi lebih percaya diri lagi ke depannya gitu Mas. Oke, jadi karena merasa lega, merasa ada arahan dan membuat lebih percaya diri gitu ya, Mas? Betul. Oke, ada lagi Mas yang ingin diceritakan? Aja Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Yazid atas waktunya. Mungkin jika lain kali ada yang ingin diceritakan, Mas Yazid bisa hubungi kami di sini. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Mas Yazid. Selamat malam juga Mas. Oke.